Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Kita melanjutkan ensiklopedia pendidikan anak dan kita masih di bab yang ketiga, pendidikan bakat. Kita akan masuk di subtema yang ke-35. Profesi ini gue banget. Setelah kita mengetahui tadi cara menentukan bakat, setelah itu coba diterapkan di lapangan, maka nanti akan kelihatan itu bakat atau tidak. Jadi bakat dengan bukan ini berbeda. Jadi kalau pengen tahu bakatnya Anda, ketika Anda bisa mengatakan, kok profesi ini gue banget ya. Nah, seringnya seperti itu, kok gue banget ini. Itulah saya lah. Nah, itulah saya. Ketika Anda bisa mengatakan, itulah saya, gue banget ini. Nah, itu namanya bakat. Di antara ciri kalau Anda sudah ketemu bakatnya itu di situ. Ketika anak melakukan aktivitas sesuai dengan bakatnya, maka ia bagaikan ikan yang bertemu dengan airnya, atau monyet yang bertemu dengan pohonnya. Jadi kayak gue banget. Namanya berenang itu gue banget bagi ikan gitu. Namanya manjat pohon itu gue banget bagi monyet. Nah, jadi sudah ketemu. Tetapi kalau kita itu nggak pede, ini gue banget enggak sih? Ya saya bisa kalau dipacu, cuma saya sebenarnya bukan di sini. Nah, berarti Anda belum sesuai dengan bakatnya. Bakat adalah sumber kehidupan anak kita, sehingga kita ketika ia beraktivitas sesuai dengan bakatnya, maka ia akan menjalankan sepenuh hati tanpa ada paksaan dan tekanan, sehingga anak akan berucap aktivitas ini gue banget. Nah, itu jadi itu diantara tanda bahwa itu adalah bakat. Untuk mengetahui sebuah aktivitas adalah bakat atau bukan, maka harus mengetahui ciri-ciri bakat. Jadi rupanya bakat, kalau itu adalah bakat, bakat itu memiliki ciri. Cirinya ada berapa? Cirinya ada 3. Ciri bakat itu ada 3. Yang pertama, suka dan semangat dalam menjalankan. Kalau ada anak, dia menjalankan aktivitas senang sekali, semangat sekali, nah itu mungkin bakat. Yang kedua, anak itu bisa mengerjakan dengan bagus dan hasilnya maksimal gitu. Sehingga kita sebagai guru dan setelah itu nggak terlalu capek untuk ngajari. Karena dia itu mudah mengamalkan aktivitas, itu mudah bagi dia dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, harus bermanfaat. Nah, jadi 3 ya. Yang pertama, semangat, senang. Kemudian yang ketiga, mudah dikerjakan bagi dia dan hasilnya maksimal. Kemudian yang ketiga, bermanfaat. Oleh itu Rasulullah mengatakan, haris alama yanfa'uka. Semangatlah kamu untuk mengejar apa yang bermanfaat bagimu. Semangat, bermanfaat. Nah itu. Wala ta'jis. Ihris alama yanfa'uka wasta'in billah. Wala ta'jis. Jangan mudah mutung. Nah, kalau orang itu mudah mutung, jalan yang seperti ini ada masalah sedikit mutung. Nah, berarti bukan potensi di situ. Nah, jadi seperti itu. Maka itu intinya ada 3 ciri kalau itu adalah bakat kita, suka dan semangat yang pertama. Yang kedua, bisa dan hasilnya maksimal. Kemudian yang ketiga, bermanfaat. Nah, berarti ada 3. Nah, kita bagi sekarang atau kita rinci. 3 ini apa saja? Yang pertama, al-hirsu, semangat, suka. Yang kedua, al-itqan kalau bahasa Arabnya, bisa dan hasilnya maksimal. Kemudian yang ketiga, ifadah, memberikan faidah, bermanfaat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Al-hisu, ciri bakat itu yang pertama harus suka dan semangat. Bakat adalah aktivitas yang dijalankan dengan sangat happy dan penuh semangat, sehingga ia akan pantang menyerah sebelum sampai puncak yang paling tinggi. Di antara indikasi aktivitas yang ia sukai, jadi bagaimana mengetahui ini aktivitas ini dia suka atau tidak sih? Yang pertama, aktivitas atau inisiatif sendiri, beraktivitas atas inisiatif sendiri. Jadi orang itu nggak dipaksa, tapi muncul sendiri. Kenapa? Karena itu terus yang diingat sama dia. Yang kedua, lupa waktu. Nah, itu ketika mengerjakan sampai dia itu lupa waktu. Yang ketiga, berbinar-binar matanya. Senang, enjoy sekali, gembira, gitu, puas sekali. Gitu. Yang keempat, ketagihan. Menagih, dia pengen lagi. Tidak pernah bosan.
Kemudian yang kelima, tidak pernah lelah dan bosan. Jadi kalau kita mengetahui ini aktivitas ini anak itu suka atau tidak, tandanya itu beraktivitas atas dirinya sendiri, lupa waktu, berbinar-binar matanya, ketagihan, tidak pernah lelah dan bosan. Ini yang pertama namanya al-hirsu, suka dan semangat. Yang kedua al-itqan, bisa dan hasilnya maksimal. Bakat adalah aktivitas yang akan dijalankan anak dengan penuh kesempurnaan dan kekuatan. Ia pasti bisa untuk mengejar bakatnya karena bakat tersebut menjadi mudah baginya. Di antara indikasi aktivitas tersebut bisa dia jalankan, yaitu anak itu tandanya kalau dia itu itqan, maksimal hasilnya, bagus kerjaannya, mudah melakukan. Yaitu ketika anak itu mudah melakukan aktivitas berarti itu. Kemudian mengalir dengan gampangnya. Ya, sehingga seorang pendidik itu nggak usah capek-capek mengajarnya. Kemudian hasilnya bagus. Kemudian unggul. Kemudian yang kelima, sederhana dan simpel baginya. Ya, jadi kalau tanda 5 ini muncul, berarti dia adalah itqan. Kemudian yang ketiga, yaitu harus bermanfaat. Bakat adalah aktivitas yang akan membuahkan karya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Yaitu harus bermanfaat. Di antara ciri bahwa aktivitas tersebut bermanfaat, yang pertama, tidak membahayakan dirinya. Sesuatu yang membahayakan dirinya berarti tidak bermanfaat. Tidak melanggar syariat. Sesuatu yang melanggar syariat berarti itu bukan bakat. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Nah, jadi kalau kita muncul 5 ini berarti itu tanda kalau itu adalah potensi. Nah, maka dari sini kalau kita perhatikan ayah dan bunda, tanda anak kita ini ketika beraktivitas ini potensi atau tidak, tandanya 3. Yang pertama suka, semangat. Yang kedua bisa dan hasilnya maksimal. Yang ketiga bermanfaat. Kalau 3 ini berkumpul, nah itulah namanya aktivitas yang merupakan bakatnya anak. Ya, kemudian dari sini kita pahami bahwa untuk menentukan bakat harus terkumpul 3 perkara. Ini yaitu aktivitas sangat ia sukai, sangat bisa dijalankan, dan sangat bermanfaat. Jika hilang salah satu dari ini, maka tidak dinamakan bakat. Contohnya misalkan yang pertama, jika bisa dan bermanfaat namun tidak suka, anak menjalankan bisa, bermanfaat, hasilnya bagus. Tapi ini salah hatinya tidak suka dia itu, bosen. Maka itu dinamakan kompetensi. Kompetensi, jadi kompetensi skill, ini seperti ini. Anak misalkan diajari untuk kerja di pabrik misalkan, bisa nggak? Bisa, dengan kurang waktu yang lama hasilnya bagus. Tetapi kalau ditanya hari apa yang terbaik, hari libur. Nah itu tanda kalau itu bukan bakat. Nah itu cara mengetahui bakat Anda atau tidak. Pertanyaan simpel sebenarnya itu. Anda itu suka atau tidak? Hari apa yang terbaik bagi Anda? Kalau hari yang terbaik Anda itu libur, libur itu kayak hari paling bahagia, paling gembira. Nah itu berarti bukan bakat. Tapi itu namanya skill, kompetensi, nah itu. Karena dorongan kerjaan, nah itu. Jadi harus suka. Sehingga kalau sudah suka, dia itu kalau sudah dijauhkan dari kerjaan tersebut, aktivitas tersebut, dia itu malah nggak suka gitu, nggak enak gitu. Enaknya kapan sembuhnya dia itu? Ketika dia ketemu dengan bakatnya. Yang kedua, jika bisa dan suka namun tidak bermanfaat. Ini dinamakan hobi. Orang mancing, seneng, kemudian ya bisa, tapi manfaatnya nggak ada gitu loh. Berjam-jam cuma dapat 1 ikan gitu loh, dan senang sekali dia itu. Ini namanya hobi yang seperti ini. Dan hobi itu bukan bakat. Kemudian ketiga, jika suka dan bermanfaat namun tidak bisa, suka, bermanfaat sekali kalau itu berhasil, tapi dia itu nggak bisa menjalankan. Maka itu namanya angan-angan, ya, angan-angan kosong. Nah, sehingga di sini ada 3 tadi ya, ada 3 rukun dalam bakat: suka, bisa, bermanfaat. Jika suka, bisa, bermanfaat, itu namanya bakat. Ini namanya bakat. Jika tidak suka, tapi dia bisa dan bermanfaat, maka itu kompetensi. Jika suka, bisa, tapi nggak bermanfaat, itu namanya hobi. Jika suka, tapi nggak bisa, dan itu bermanfaat kalau bisa, maka itu namanya angan-angan. Jadi di situ nanti terlihatan perbedaan antara perkara-perkara antara bakat, kompetensi, hobi, dan angan-angan. Ini perbedaan seperti itu.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.